Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Aditya dengan NPM 2478228. Di mana di sini saya akan menjelaskan hasil eksplorasi dan interpretasi data dari dataset health dan lifestyle. Jadi analisis ini dilakukan menggunakan Google Colab dengan bahasa Python dan beberapa library data seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Matplotlib, habis itu dan juga Cibron. Nah, jadi di langkah awal ini saya itu mengimport library yang digunakan yaitu Pandas untuk pengolahan data, NumPy untuk operasi numerik, serta Matplotlib dan Cibron untuk visualisasi data. Kemudian saya menggunakan file dataset berformat CSV dan membacanya ke dalam data frame bernama DF. Di sini saya juga menampilkan beberapa baris awal untuk melihat struktur data serta memeriksa tipe data tiap kolom. Hasilnya menunjukkan bahwa dataset berisi informasi kesehatan dan gaya hidup responden gitu. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal, jadi pertama-tama yaitu saya mengimport library, yaitu import Pandas, habis itu ada import NumPy, import Matplotlib dan juga import Cibron. Dan juga di sini saya itu akan mengupload file CSV ke Google Colab dengan perintah from Google Colab import file. Nah, di sini kita bisa masukkan file kita yaitu lifestyle healthy and lifestyle, dan juga di sini kita akan membaca dataset menggunakan df pada read, dan juga di sini kita menampilkan informasi dasar yaitu prinama, dan juga di sini kita akan cek tiap kolom begitu. Dan interpretasi dari dataset ini siap dianalisis karena kolom dan tipe datanya sudah jelas terlihat. Ada kolom numeriknya seperti age, habis itu gender, height champ, YKG, habis itu ada BMI, dan kolom kategorikal seperti gender begitu. Dan di langkah kedua ini yaitu saya melakukan pembersihan data atau kita sebut data cleaning. Jadi selanjutnya itu saya melakukan pembersihan data. Pertama saya itu akan mengecek apakah ada missing value di setiap kolomnya seperti ini, yaitu missing value. Bagaimana sih cara melihat missing value? Itu kita menggunakan display def is null itu untuk melihat mengecek apakah ada missing value di setiap kolom. Dan untuk nilai numerik yang kosong saya isi dengan median agar tidak terpengaruh oleh outlier. Sedangkan untuk kolom kategorikal saya isi dengan mode yaitu nilai yang paling sering muncul. Lalu saya juga itu menangani outlier dengan metode IQR dengan camping pada persentil 1% dan 99%. Dan di sini habis kita nyari missing value, kita akan lanjut yaitu strategi sederhana, def clean, habis itu def copy, habis ini kita ada numerik, isi median, habis itu ada kategorikal, ada check outlier. Jadi interpretasinya yaitu setelah pembersihan semua missing value sudah diatasi dan dinilai ekstrim, tidak lagi menggunakan distribusi data. Dan sedangkan di sini data saya missing value-nya itu berjumlah 0, jadi tidak ada sama sekali dia missing value-nya. Dan pada tahap 3 ini yaitu jadi langkah berikutnya itu adalah menghitung statistik deskriptif. Jadi untuk data numerik saya menggunakan fungsi descript untuk melihat mean, median, dan range nilai. Dan jadi sedangkan untuk kolom kategorikalnya itu saya tampilkan value counts untuk melihat distribusi kategori. Dan di sini statistik deskriptifnya saya menggunakan dua, yaitu ada statistik deskriptif numerik, dan di sini hasil dari statistik deskriptif numeriknya itu ada count, mean, std, min,
dia masih gabung, dan di sini juga ada statistik deskriptif kategorikal, dan yaitu di sini hasilnya ada. Jadi interpretasinya yaitu misalnya jika mayoritas responden berjenis kelamin tertentu atau memiliki aktivitas fisik tertentu, itu bisa menunjukkan karakter umum dalam datasetnya begitu. Dan langkah selanjutnya yaitu langkah keempat. Jadi di langkah 4 ini kita itu akan menganalisis hubungan antara variabel. Jadi di tahap ini saya itu menganalisis hubungan antara variabel menggunakan heat map korelasi. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel setiap y height dan BMI memiliki korelasi yang tinggi, yang memang logis karena BMI dihitung berdasarkan berat dan tinggi badan. Kemudian saya juga mempunyai box plot untuk melihat perbandingan BMI berdasarkan gender, serta secret plot antara egg dan daily steps-nya. Nah, jadi tahap 4 ini kita melakukan korelasi numerik. Habis itu kita insight awal, catatan korelasi. Dan di sini juga ada box plot dan juga ada secret plot. Jadi di sini ada datanya, heat map, korelasi variabel numeriknya, dan juga di sini ada BMI group by gendernya, dan di sini juga ada secret plot egg versus daily steps-nya. Jadi interpretasinya yaitu semakin tua usia seseorang, biasanya jumlah langkah harian menurun. Jadi perbedaan distribusi BMI antara gender juga bisa memberikan gambaran tentang kebiasaan tentang kesehatan begitu. Dan langkah yang kelima yaitu ada visualisasi utama, di mana visualisasi utama itu saya membuat 3 visualisasi utama. Yang pertama saya ada histogram egg, heat map korelasi numerik, dan juga ada box plot BMI per physical activity. Jadi histogram egg ini dia tuh untuk melihat distribusi responden, dan terlihat mayoritas berada di rentan 30 sampai 60 tahun. Di sini 30 sampai 60 tahun. Dan juga di sini ada heat map korelasi numerik. Jadi di mana di sini untuk memperjelas hubungan antara variabel numerik, hubungan antara variabel numerik ini kita dapat dilihat di sini heat map variabel numeriknya, dan juga di sini kita ada box plot BMI berdasarkan aktivitas fisik, di mana semakin tinggi level aktivitas fisik, median BMI cenderung dia lebih rendah begitu. Dan juga interpretasinya yaitu ini menunjukkan bahwa pola hidup aktif berkorelasi dengan BMI yang lebih sehat gitu. Dan langkah yang keenam, jadi di langkah keenam ini yaitu untuk menyimpan dan mengunduh dataset seperti biasa aja. Jadi kita itu menggunakan file yang tersimpan sebelumnya seperti devclean to CSV, dan import library untuk download. Habis itu kita ada perintah untuk mendownloadnya begitu. Jadi terakhir ini yaitu setelah proses eksplorasi dan pembersihan selesai, jadi saya akan menyimpan dataset bersih ke file baru bernama cleanhealth.lifestyle.csv. Jadi file ini kemudian bisa diunduh untuk digunakan pada analisis selanjutnya. Jadi penutup, jadi dari hasil eksplorasi ini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan gaya hidup seperti aktivitas fisik memiliki hubungan erat dengan indikator kesehatan seperti BMI. Pembersihan data juga sangat penting agar hasil analisis menjadi lebih akurat. Sekian dari video hands on dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.